Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan seluruh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan seluruh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhan ku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau ya Bapa, ku sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Salam sejahtera buat kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, bagaimanapun keadaan kita saat ini, mari kita mau layani Dia, mari kita mau sembah Dia. Sebab hari ini Tuhan jadikan untuk menyembah Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat saudara, persiapkan hati pujian yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita percaya di dalam pujian penyembahan ada kuasa Allah turun atas kita semua. Haleluya. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Terpuji Tuhan, Engkau Allah yang kekal dari dulu sekarang sampai selamanya. Engkau Allah yang tetap terus senantiasa menyertai dan memelihara hidup kami. Saat ini Tuhan, kami siap untuk melayani-Mu. Kami siap untuk menyembah-Mu. Kami siap menjadi hamba-hamba Tuhan yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan kami percaya ada kuasa yang akan turun di tempat kami masing-masing. Sebab Engkau Allah yang berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai berakhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara bersama-sama dengan saya memuji Tuhan, haleluya. Ya Allah yang besar, ya Allah yang hebat, ya Allah yang kekal, kita puji Dia, haleluya. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku takut. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku. Amin. Namun tangan-Mu
Bapak Ibu Saudara, kita datang memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Haleluya. Kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Amin. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hari ini dan sampai seterusnya ada buat kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami Bapa. Bersama kami mau katakan haleluya. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Oh amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada sukacita, ada semangat, ada damai sejahtera memberkati kita di tempat kita masing-masing. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang kekal. Dia ada zaman terdahulu, Dia ada zaman sekarang, dan Dia ada di masa depan. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, nyatakan cinta-Mu, nyatakan kasih-Mu lebih lagi kepada Tuhan, sebab Dia ada sepanjang umur kita. Haleluya. Mari bersama-sama dengan saya katakan, Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala
Raja. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Amin. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Haleluya. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak diagungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Sembah Dia, mari agungkan Dia. Haleluya. Ini setiap pujian, ini setiap sembahan, ucapan syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau layak disembah. Tiada Allah seperti-Mu. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Jadilah penyembah-penyembah yang tetap terus menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari layani Dia dengan setiap pujian penyembahan-Mu. Haleluya. Haleluya. Segala hormat hanya bagi-Mu. Kami tetap memuji nama-Mu Tuhan, kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan di tempat kami masing-masing sekarang ada lawatan Allah, ada kuasa Allah turun di dalam nama Yesus. Ini kerinduan kami, ini kerinduan kami kepadamu Tuhan. Haleluya Yesus. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Haleluya Yesus. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari bersama dengan saya katakan,
sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ada lawatan Allah buat kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Ku sembah, ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Singer dan Bapak Ibu saudara-saudara, katakan ku sembah, ku sembah. Haleluya. Haleluya. Biarlah pujian kita di rumah-rumah menurunkan lawatan Allah. Yes Lord. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau. Mari naikkan sekali lagi penyembahanmu kepada Tuhan. Haleluya. Yesikarabaya masandara basindara labaya masandara laku. Engkau dipuji, Engkau disembah. Di rumah-rumah kami mau melayani Tuhan, karena kami percaya ada Allah turun di rumah kami, melawat, memberkati. Tahta Allah ada di rumah kami masing-masing. Haleluya. Oh Singarabaya masewe. Haleluya. Ini penyembahan, ini pelayanan kami buat Tuhan, yang terindah, yang terbaik. Oh Yesus. Sekali lagi katakan haleluya. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Amin. Ku sembahkan di dalam roh dan kebenaran. Oh, tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Tak seorang pun Tuhan seperti Kau, Yesus. Ada tepuk tangan, ada sorak-sorak, ada pujian yang naik buat Tuhan saat ini. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ada lawatan Allah turun atas kami. Terima kasih Tuhan, jikalau suasana sorga ada di tempat kami masing-masing. Terima kasih buat lawatan-Mu saat ini. Terima kasih buat berkat pujian penyembahan-Mu. Kami percaya kami sudah melayani Tuhan lewat penyembahan kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi jawaban atas segala pertanyaan-pertanyaan, atas segala hal-hal yang kurang dalam hidup kami. Biar menjadi kekuatan dan akan kami tetap terus mencintai Tuhan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati kami yang mendengar. Roh Kudus pimpin dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara. Senang sekali pada hari ini saya kembali boleh berjumpa dengan saudara-saudara dalam ibadah online. Dan saya terus berdoa bersama-sama dengan tim yang ada di Kota Batam mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun saudara berada, penuh dengan damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, terus dilindungi, dipagari oleh Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Keluarga saudara manis dan satu keluarga bersama-sama boleh mengenal Tuhan, itu juga kerinduan hati Tuhan. Bahkan saudara-saudara, ada banyak orang juga yang boleh melihat ada Tuhan bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan. Baik, mari pada hari ini kita akan bersama-sama melihat di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara-saudara, dalam Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7, ini adalah khotbah Tuhan Yesus di atas bukit yang sangat terkenal. Dan dalam pasal yang ke-7 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11 ini, Tuhan Yesus sedang mengajarkan tentang perihal pengabulan doa. Jadi di situ Tuhan Yesus mengajarkan tentang berdoa, ya. Saudara-saudara, dalam ayat yang ke-7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu, ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajarkan tentang hal pengabulan doa, dan di situ kalau kita lihat saudara-saudara, berdoa harus dengan tekun, dan berdoa itu terus menerus. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita berdoa harus disertai dengan ketekunan dan terus menerus kita berdoa kepada Tuhan. Ya, ini yang Tuhan ajarkan dalam Injil Matius 7 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu, kita perhatikan, meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Saya ulang lagi, meminta mengandung arti kesadaran akan kebutuhan dan kepercayaan bahwa Allah mendengarkan doa kita. Nah, kemudian mencari, orang yang mencari akan, carilah maka kamu akan mendapat. Mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah.
Jadi mencari menunjukkan permohonan yang sungguh-sungguh. Dan itu disertai dengan ketaatan pada kehendak Allah. Sedangkan yang terakhir mengetok, ini menunjukkan adanya ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab doa kita dengan segera. Lagi sekali, jadi mengetok menunjukkan kepada kita tentang adanya ketekunan, ya, ketekunan dalam menghampiri Allah sekalipun Ia tidak menjawab doa kita dengan segera, dengan instan, dengan langsung dijawab pada saat itu. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mau mengingatkan kepada kita tentang 3 hal jawaban doa. Ini yang harus kita sadari, ini yang harus kita mengerti dengan betul Bapak Ibu. Jawaban doa ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan menjawab doa kita. Jawabannya itu iya. Oke. Ya. Saudara berdoa mohon satu hal tentang kesembuhan dari penyakit. Tuhan jawab, iya. Oke. Langsung itu terjadi. Ya. Atau mungkin ketika saudara dalam keperluan saudara berdoa, tiba-tiba Tuhan pakai seseorang atau Tuhan gerakkan orang lain atau Tuhan lakukan sesuatu sehingga kebutuhan kita, keperluan kita, doa kita segera terlaksana. Kebutuhan kita tercukupi tentunya. Langsung dijawab iya, yes. Kita berdoa iya. Saudara-saudara, yang kedua Tuhan jawab dengan tunggu waktunya. Jadi tidak seketika saat itu dijawab, tapi menunggu beberapa saat. Bisa menunggu beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, saudara-saudara. Ada orang yang berdoa buat keluarganya. Dia doa supaya keluarganya diselamatkan. Sampai mungkin 10 tahun. Bahkan mungkin lebih daripada itu. Dia berdoa. Tuhan menyelamatkan karena ada janji Tuhan, 1 orang selamat seisi rumahnya diselamatkan. Tetapi bukan pada hari itu kita berdoa, kemudian langsung keluarga kita diselamatkan. Tunggu waktunya. Ada beberapa orang memohon kepada Tuhan untuk bisa bebas dari satu pergumulan atau masalah yang sedang dihadapi. 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan belum selesai pergumulannya. Doanya terus dinaikkan kepada Tuhan. Apakah Tuhan tidak menjawab? Menjawab. Tuhan jawab. Tapi tunggu saatnya. Tunggu waktunya. Kitab Pengkhotbah mengatakan indah pada waktunya. Jadi kadang-kadang belum waktunya Tuhan, maka itu belum terjadi pertolongan itu. Belum waktunya Tuhan, maka hal-hal yang kita doakan belum terlaksana. Saya ambil contoh yang sederhana, saudara-saudara, ketika anak saudara minta kepada saudara-saudara, "Papa, saya mau naik motor, pergi ke jalan raya, mau bepergian dengan kawan-kawan." Padahal
Dia masih SD, saudara-saudara. Anak saudara masih SD. Mau naik motor, pinjem motor saudara. Mau pergi bersama kawan-kawannya ke satu tempat. Apakah saudara izinkan itu? Saya kira orang tua yang bijaksana tidak akan mengizinkannya. Belum waktunya. Masih 10 tahun, 11 tahun. Mungkin anak itu berkata, "Papa, bukankah saya bisa pandai mengendarai sepeda? Saya sudah mahir bersepeda di komplek perumahan ini. Saya mau pakai motor, mau pergi ke teman yang jaraknya berapa jauh. Boleh kan Pak? Boleh kan Pak?" Tunggu waktunya. Sampai sudah memperoleh SIM, surat izin mengemudi, dan dirasa cukup waktunya, maka saudara mengizinkan anak saudara menggunakan motor. Mudah-mudahan saudara bisa mengerti dengan contoh yang sangat sederhana ini. Jadi jawaban doa yang kedua, tunggu. Tidak sekarang. Yang ketiga Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menjawab tidak. Jadi jawaban tidak adalah termasuk jawaban doa. Lagi sekali, kalau Tuhan menjawab tidak, ini adalah termasuk jawaban doa Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita berkata begini, saya masih sering dengar orang berkata, "Tuhan tidak menjawab doa saya." Tuhan sudah jawab. Jawabannya tidak. Bukan tidak menjawab, Tuhan jawab. Tapi tidak diizinkan, tidak diberikan, tidak dikabulkan, tidak dikasih permintaan kita. Roh Kudus tolong kita supaya kita bisa menangkap tentang 3 hal jawaban doa ini. Sebagai orang tua atau saudara sebagai anak, tentunya pernah anak meminta sesuatu kepada orang tuanya. Saudara-saudara, permintaan itu juga dijawab kan sama orang tua? Sama. Oke, anak minta, "Papa besok bayar uang sekolah." Iya, dibayar uang sekolah itu. Atau dalam peristiwa yang lain, saudara-saudara, anak minta sesuatu, beli sepeda, misalnya begitu. Orang tua menjawab, "Papa belum gaji anak, tunggu ya. Pada waktu papa gajian, sudah terima gaji, maka papa belikin sepeda." Ya. Jadi ini jawaban yang kedua tadi. Tunggu. Anak minta sepeda, tidak pada hari itu atau keesokannya tiba-tiba beli sepeda orang tuanya karena belum waktunya. Tunggu. Tunggu papa gajian. Ini saya menceritakan tentang keterbatasan orang tua secara jasmani. Demikian juga ketika anak minta sesuatu, saudara-saudara. "Papa minta mobil." Kawan-kawan semua punya mobil, banyak yang punya mobil. Saya minta mobil. Papanya orang sederhana saudara-saudara, dengan penghasilan dan kehidupan yang biasa dan sangat sederhana. Maka orang tua berkata, "Tidak anakku, tidak. Beli mobil tak mampu, tidak." Ya. Jadi 3 hal kan jawaban daripada orang tua. Jawaban daripada saudara ketika anak saudara meminta. Bisa ya, bisa tunggu, bisa tidak. Andai kata seorang anak ketika dia minta kepada orang tuanya, kepada ayah dan ibunya, selalu dituruti. Minta ini dikasih, minta itu diberikan, minta yang lain dikasih. Semua diberikan. Apa jadinya anak ini?
Anak ini akan jadi anak yang manja. Jadi dia minta apa saja, minta apa saja. Sebaliknya saudara-saudara, ketika anak ini minta apa saja kepada orang tua berkata tidak. Papa, beliin sepatu papa, sepatu saya udah jebol, malu sama teman-teman di sekolah. Papa belikan sepatu, tidak. 1 bulan lagi minta sepatu, tidak. 1 tahun lagi minta sepatu, udah kekecilan Bapak, tidak. Anak akan jadi stres saudara-saudara kalau setiap minta kepada saudara-saudara, kepada orang tuanya dijawab tidak. Jadi hal pengabulan doa, kalau Tuhan berkata tidak, artinya ya memang kita tidak diperbolehkan untuk hal yang menjadi permohonan saudara-saudara. Ya, tidak semua Tuhan bilang ya. Tidak semua Tuhan turuti. Kadang-kadang juga belum waktunya. Ingat, indah pada masanya, indah pada waktunya. Ya, saudara-saudara, sekarang kita melihat satu hal yang sangat penting, yaitu permintaan yang dikabulkan. Bagaimana permintaan yang dikabulkan? Ya, kita harus tahu ini tentunya. Kalau kita mengerti ini, kalau kita memahami ini, permintaan yang dikabulkan oleh Bapa di sorga, wow, maka saudara-saudara akan mendapatkan semua yang saudara minta, ya, memperoleh. Karena saudara sudah belajar permintaan yang dikabulkan. Jadi kita tahu ini, apa yang dikabulkan, apa yang tidak dikabulkan. Kita mengerti bagaimana sikap kita, bagaimana pikiran kita, atau bagaimana tindakan kita dalam kita berdoa dan memohonkan sesuatu kepada Bapa di sorga. Yang pertama, permintaan yang dikabulkan adalah, ini dicatat dalam Alkitab, saudara catat ayat ini baik-baik, yaitu mintalah dalam nama Tuhan Yesus. Itu ditulis dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 13 dan ayat 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu minta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Lihat poin ini. Minta di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, kalau saudara berdoa, mari umat Tuhan dimanapun berada, kalau saudara berdoa, saudara akhiri dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Ini penting, beberapa orang lupa, ya, dan tidak diakhiri dengan kata-kata di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi mintanya dalam nama Tuhan Yesus. Dan perhatikan, tujuan dari permintaan itu adalah supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jadi tujuan permintaan itu untuk memuliakan Bapa di sorga. Minta dalam nama Yesus dengan tujuan Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ya, saudara-saudara, ini penting
Kadang-kadang orang mengabaikan ini, kadang-kadang orang melalaikan ini, kadang-kadang orang melupakan ini. Tujuannya juga supaya Bapak dipermuliakan, ya. Sekarang yang kedua. Perhatikan yang kedua. Bapak Ibu, permintaan yang dikabulkan adalah permintaan yang bagaimana? Ketika saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal di dalam saya, tinggal di dalam saudara. Jadi ketika saudara tinggal di dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan, tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam saudara. Mari kita membaca ayat itu. Catat baik-baik ayat ini, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu, saudara dan saya tinggal di dalam Yesus, bukan di luar Yesus, bukan tinggal di dalam kedagingan, bukan saat-saat kita tidak menyenangkan Tuhan, tapi seperti carang yang lekat, yang nempel, yang menyatu dengan pokok anggur yang benar. Yaitu saat saudara dan saya tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan itu tinggal di dalam kita. Pemazmur berkata, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan itu disimpan di dalam hati. Firman Tuhan itu menjadi satu kesukaan buat pemazmur. Mazmur 1 ayat yang ketiga, merenung-renungkan firman itu siang dan malam. Merenung-renungkan itu siang dan malam. Mazmur 1 ayat 2. Ya. Saudara-saudara, direnung-renungkan siang dan malam. Disimpan dalam hati, diucapkan lewat mulut. Inilah firman Tuhan yang ada di dalam kita. Firman tinggal di dalam kita. Coba kita lihat, kita periksa seberapa firman Tuhan tinggal di dalam saudara-saudara. Memenuhi hati, pikiran, angan-angan saudara-saudara. Memenuhi otak saudara, memenuhi hati saudara. Sampai seberapa banyak itu? Kadang-kadang orang ditanya, gak tahu, gak ngerti saya ayatnya, gak ngerti janji-janji Tuhan, gak mengerti firman Tuhan. Mari kita belajar untuk bisa mengertinya. Tinggal firman Tuhan itu dalam hati kita, kita simpan. Bukan kita simpan Alkitab di tempat baik gak pernah dibaca, tidak. Dibaca tiap-tiap hari, direnungkan itu. Dan bukan hilang begitu saja, tapi disimpan dalam pikiran kita. Bapak Ibu Saudara, ayo saya mengajak semua saudara-saudara, simpan firman Tuhan itu dalam hati saudara. Jangan simpan Alkitab saudara dalam rak buku dan tidak pernah dibaca. Bukan, apalagi di tengah-tengah masa pandemi ini, banyak orang sudah mengabaikan pembacaan Alkitab. Yang ada di otaknya kerja, cari duit, cari untuk memenuhi kebutuhan, ya kerja lagi. Dan seterusnya, sibuk ini, sibuk itu. Jangan, firman Tuhan harus tinggal di dalam hati saudara-saudara. Nah, orang yang seperti ini, mintalah, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu
dan kamu akan menerimanya. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Saudara-saudara, itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar ya, bila dengan yakin, percaya, yakin, saudara-saudara, didoakan, sangat besar kuasanya. Sangat besar kuasanya. Nah, sekarang posisi saudara sebagai orang benar yang dibenarkan. Bukan orang benar itu tidak bisa berdosa, bisa berdosa juga, tapi menyadari dan bertobat dan meninggalkan dosa-dosanya, berbalik kepada Allah. Ini orang yang benar, dibenarkan oleh karena kuasa firman Tuhan dan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Di Bukit Golgota membenarkan kita dalam posisi kita sebagai orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Saudara-saudara, jangan ragu. Doa orang benar yang dengan yakin didoakan. Dalam beberapa kali Bapak Ibu Saudara, kalau saya berdoa, saya lakukan dengan satu keyakinan yang teguh, yang kokoh. Terhadap pergumulan apa saja, persoalan apa saja. Berapa saat yang lalu Bapak Ibu Saudara-saudara, kami bersama-sama berdoa malam lewat Zoom karena masih PPKM level 4 untuk Kota Batam. Dan ketika dalam doa itu tiba-tiba ada satu saudara yang mengatakan bahwa ada keluarganya yang kesurupan, katanya begitu. Ada 2 orang yang kesurupan. Dan dalam doa bersama lewat Zoom itu, saya mengajak ada beberapa banyak orang yang berdoa bersama-sama, mengangkat tangan di depan HP-nya atau di depan televisinya yang bisa menghubungkan kita bersama-sama lewat doa-doa ini. Maka saya dengan yakin dan saudara-saudara yang lain dengan yakin, orang benar yang berdoa dengan yakin di dalam nama Tuhan Yesus. Tadi dalam poin yang pertama, di dalam namaku, supaya Bapa dipermuliakan, bukan supaya orang dimuliakan, bukan. Dalam nama Yesus berdoa, ya. Setan itu diusir, setan itu keluar, kuasa kegelapan itu dikalahkan. Karena doa orang benar yang dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Jadi mari setiap kita yakin. Sebagai orang benar kita percaya kepada Yesus, yakin. Dan kuasa doa itu luar biasa. Sekarang yang keempat. Bapak Ibu Saudara, jangan saudara meminta sesuatu kepada Tuhan, ini penting, yang untuk memuaskan hawa nafsu. Kalau mintanya untuk memuaskan hawa nafsu, gak dikasih, gak diberi. Mari kita baca surat Yakobus pasal yang keempat
ayat yang ketiga. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Lah ini doa yang gak diberi oleh Tuhan. Ya jangan berdoa kayak begini. Salah berdoa. Keliru berdoanya. Loh, doa yang bagaimana Pak? Yang dikatakan dalam surat Yakobus, doa yang salah atau orang yang salah berdoa adalah ketika seseorang berdoa, tujuannya adalah untuk memuaskan hawa nafsunya, untuk melasatkan dagingnya, untuk memuaskan keinginannya. Jangan minta hidup berkelimpahan, limpah-limpah. Tujuannya memuaskan hawa nafsunya, menuruti pandangan matanya. Apa yang diinginkannya dibeli, menurutinya semuanya. Berdoa minta kelimpahan-kelimpahan yang gak dikasih. Berdoa semua musuhnya atau orang yang jahat terhadap dia dibinasakan Tuhan. Dia mau balas dendam. Nah, ini untuk memuaskan keinginannya, memuaskan hawa nafsunya. Ini salah berdoa. Iya, jangan berdoa demikian, Bapak Ibu Saudara. Orang yang menyakiti saudara atau mungkin musuh saudara, doakan untuk diberkati. Doakan supaya sadar. Ingat doa Tuhan Yesus, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin saudara disakiti oleh orang lain. Doa saudara, Bapa ampuni orang yang menyakiti saya karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, ini doa yang betul. Jangan Tuhan balas, Tuhan hancurkan usaha orang itu. Tuhan saya benci orang itu. Enggak dikabulkan oleh Tuhan. Ini doa yang salah. Doa yang salah adalah doa untuk memuaskan hawa nafsu. Bisa melesatkan kedagingannya. Bisa memuaskan keinginan nafsu-nafsunya yang jahat. Bapak Ibu Saudara, kiranya Roh Kudus tolong kita bisa mengerti. Sekarang yang kelima, Alkitab berkata begini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita baca saja ayat itu, Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Simak baik-baik. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yang lain-lainnya, maka semuanya itu, yang lain-lainnya itu, Tuhan akan tambahkan dalam hidup saya, dalam hidup saudara-saudara. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara, ini penting, mari ayo. Hari ini saudara cari apa yang didahulukan. Kadang-kadang orang cari uang yang didahulukan. Kadang-kadang orang berlomba-lomba cari popularitas yang diutamakan. Cari nama besar, cari banyak pengagum, banyak penggemar supaya namanya masyhur, terkenal dalam dunia ini. Bukan itu yang kita cari. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain-lainnya itu akan ditambahkan dalam hidup saudara-saudara. Ayo, saudara saat ini sedang berada di rumah. Saudara ikuti ibadah online, cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu yang diutamakan, itu yang didahulukan, itu yang dinomorsatukan. Yang lain percayalah janjinya ya dan amin. Yang lain akan ditambahkan dalam hidup saudara-saudara.
Oleh sebab itu jangan khawatir. Tuhan pasti akan menggenapi firman-Nya. Tapi sebaliknya begini. Orang lebih cari hal-hal duniawi. Oh, dia berdoa juga. Tapi untuk memenuhi hal-hal yang duniawi saja. Materi saja. Yang cuman bisa dilihat, yang dipegang, yang bisa dirasakan di dunia ini saja. Itu yang diutamakan dalam doanya. Itu yang ngotot supaya dikabulkan oleh Tuhan. Nah, orang-orang seperti ini, Alkitab berkata, ini adalah orang yang paling malang. Jangan ada di antara saudara menjadi orang yang paling malang. Apa orang yang paling malang? Dia berpengharapan cuman untuk dunia ini saja. Mari kita lihat. Moga-moga Roh Kudus tolong saudara bisa memahami ini. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, kalau cuman dalam dunia yang fana, dunia ini fana Bapak Ibu Saudara. Kalau hanya dalam dunia ini saja kita menaruh pengharapan pada Kristus, jadi artinya pengharapan kita, doa kita cuma untuk dunia ini saja. Cuma untuk hal-hal yang fana saja. Ini yang menjadi pengharapan kita kepada Kristus untuk hidup di sini saja. Hidup di bumi ini saja. Apa itu tadi? Materi. Apa itu tadi? Ya hal-hal kesehatan atau hal-hal yang dunia ini saja. Yang bisa dirasakan, yang bisa dilihat, ini saja. Orang ini Alkitab bilang, dia yang paling malang. Jangan ada di antara umat Tuhan dimanapun berada engkau jadi orang yang paling malang. Kenapa jadi orang yang paling malang? Karena berpengharapan pada Kristus cuma untuk hidup di dunia ini. Dunia ini sementara, pengharapan kita bukan hanya di dalam dunia ini. Pengharapan kita untuk kekal selama-lamanya. Surga itu sungguh ada. Surga itu ada. Kehidupan kekal itu ada. Itulah pengharapan kita dalam pengiringan kita kepada Kristus selama kita ada dalam dunia ini. Nanti yang lain Tuhan akan tambahkan kepada saudara-saudara. Weh, puji Tuhan ya. Bapak Ibu Saudara, Bapak di sorga memberikan yang baik buat kita. Itu tadi dalam Matius 7 ayat yang ke-11. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapak yang jahat, dia tahu memberi yang baik kepada anak-anaknya. Bapak yang gak betul, dia ingat mencukupi kebutuhan sekolah anak-anaknya. Padahal bapaknya enggak betul. Bapaknya jahat. Apalagi Bapak di sorga. Dia baik. Dan dia akan memberikan yang baik buat saya. Dan buat saudara-saudara. Ini luar biasa ya Bapak Ibu. Ini luar biasa. Oleh sebab itu 3 hal terakhir Bapak di sorga memberikan yang baik buat hidup kita. 3 hal yang terakhir, yaitu Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau hari-hari ini saudara mungkin mengalami sesuatu, ingat Allah turut bekerja ini. Untuk apa? Menjadi kebajikan, menjadi kebaikan buat saya. Kita baca ayat itu, Roma 8 ayat yang ke-28.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Tujuannya mendatangkan kebaikan. Yusuf, Allah turut bekerja dalam diri Yusuf. Ketika dia dibenci oleh kakak-kakaknya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ketika dia dijual sebagai budak, ketika dia bekerja di rumah Potifar, saudara-saudara, sebagai budak, budak tidak ada hak asasi manusia, nggak punya HAM, tubuhnya udah dibeli. Zaman dulu ada perbudakan, zaman sekarang itu ditentang, tidak boleh ada perbudakan. Tapi Allah turut bekerja. Yusuf difitnah, masuk dalam penjara di Mesir. Allah turut bekerja mendatangkan kebajikan. Oleh sebab itu dalam Kejadian 50 ayat 20, Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan ini untuk menjadi kebajikan dan memelihara satu bangsa yang besar. Allah turut bekerja. Hari ini Allah turut bekerja dalam hidup saya, dalam hidup saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Allah terus bekerja, Allah sedang bekerja, Allah saat ini bekerja. Mendatangkan kebajikan, mendatangkan kebaikan, mendatangkan hal-hal yang luar biasa, yang indah dalam kehidupan kita umatnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, Allah telah mempersiapkan sejak sebelumnya hal-hal yang baik. Nah ini udah disiapkan, udah direncanakan, udah diatur sebelumnya. Mari kita baca Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi Allah punya blueprint, perencanaan. Sudah direncanakan, jadi bukan amburadul, bukan semerawut saudara-saudara. Gak ada planning, gak ada rencana. Kadang-kadang ada banyak istilah, mengalir saja. Oh bukan, Allah punya planning kok, bukan mengalir begitu kok. Allah punya planning kepada Abraham. Allah punya rencana kepada Paulus. Allah punya rencana kepada saya. Dan Allah punya rencana dalam hidup saudara. Sudah di planning, sudah disiapkan sebelumnya. Nah, rencana itu rencana yang baik. Haleluya. Roh Kudus tolong kita bisa menangkap ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang terakhir, yang ketiga, kita melihat Allah sudah merencanakan hari depan, masa depan yang penuh harapan. Dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan,
untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sudah buat planningnya? Sudah buat blueprintnya? Sudah buat rencananya? Meskipun sekarang di tengah-tengah keadaan sulit, di tengah-tengah pandemi, banyak orang mengalami kesulitan ekonomi. Saudara-saudara, kesulitan ini itu berat, tapi Allah turut bekerja mendatangkan kebajikan, kebaikan. Dan itu sudah direncanakan, memberikan kepada saudara-saudara hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih kepada Tuhan yang menolong kita pada hari ini. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala Bapak Ibu saudara-saudara. Saya yakin hadirat Tuhan turun kepada kita semua. Hadirat Tuhan turun di atas saudara-saudara. Tundukkan kepala saudara-saudara. Rasakan hadirat Tuhan. Kemuliaan Tuhan. Tuhan dekat. Tuhan bersama-sama dengan saudara. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Kita nyanyikan pujian ini. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus kupilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab tangan Tuhan yang membelaku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau membawaku ke tempat yang tinggi. Mari katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saudara-saudara, kalau ada pergumulan, ingat ayat, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Apa yang menjadi pergumulan saudara? Ingat, lekat dengan Tuhan. Jadilah orang benar. Doa orang benar besar kuasanya. Minta dalam nama Yesus. Saudara-saudara, Tuhan ada bersama dengan saudara. Tuhan ada bersama dengan saudara saat ini dan sedang turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebajikan buat kita. Kalau ada pergumulan, tutup mata saudara.
Utarakan dan beritahukan kepada Yesus. Sampaikan kepada Yesus. Minta, cari, ketok, dan alami janjinya. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam. Mari bersama-sama katakan janjimu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Haleluya. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Engkau yang memberkati seluruh umat-Mu Tuhan. Kami tahu kami mengenal Tuhan yang baik. Kami tahu kami mengenal Tuhan yang sedang terus bekerja dalam hidup kami. Segala pergumulan kami bawa dalam doa kami. Kami letakkan itu di bawah kaki Tuhan. Tuhan yang menolong setiap umat-Mu. Kiranya umat-Mu hari ini boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bersama-sama kami berdoa buat bangsa Indonesia ini, buat keadaan yang hari-hari ini terjadi. Kesulitan-kesulitan baik ekonomi, baik kesehatan. Engkau memberkati para dokter dan perawat ya Tuhan yang sebagai di garda terdepan dalam mengatasi pandemi yang secara global ini terjadi. Engkau juga memberkati para pemimpin dan kepala-kepala daerah dimanapun berada, memberikan hikmat dan akal budi, sehingga ini semua bisa terselesaikan, dilewati dengan sebaik-baiknya. Karena ada campur tangan Tuhan dan ada berkat Tuhan untuk Indonesia. Ada berkat Tuhan untuk kami semua. Dimanapun kami berada, kami juga mengalami lawatan Tuhan, mengalami damai dan sejahtera daripada Tuhan, kesukaan daripada Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam hidup setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Dan di penghujung ibadah ini, hamba-Mu memohon berkat Tuhan dicurahkan, dilimpahkan kepada setiap umat-Mu. Saudara, terimalah berkatnya Tuhan. Kiranya berkat kasih Allah Bapa, anugerah putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai, memberkati setiap umatnya dimanapun berada. Berkat ini diberikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Dan memperluas gairahku. Amin. Dan kiranya
umatnya. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara. Doa saya semua umat Tuhan diberkati lewat ibadah online pada hari ini. Mengerti dengan jelas tentang hal pengabulan doa. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, bagikan link ini kepada saudara-saudara yang lain sehingga banyak orang boleh diberkati oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saya sebagai gembala Gereja Bukit Zaitun di Kota Batam mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan doa dari saudara-saudara sekalian dan juga persembahan. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh membalas dengan segala berkat yang berkelimpahan. Puji Tuhan dan sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.